Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Sugestiono dengan nomor NIM 0486366584, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 praktikum jaringan komputer dengan judul simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Yang pertama, kita mulai baca soalnya. Silakan pelajari panduan praktik tugas 3. Kemudian panduannya ada di sini. Setelah saya download. Kemudian buatkan nomor 1 soalnya, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Awalnya kita akan membuka dulu Cisco paket trackernya. Langkah pertama yaitu menyediakan 4 buah PC atau komputer ya. Lalu 1 buah switch. Selanjutnya itu pengkabelan, mulai dari PC 1 switch ke komputer ya. Yang kedua ke komputer kedua, switch dengan komputer ketiga, dan yang terakhir switch ke komputer keempat. Rapiin dulu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buka komputer 1. Lalu tadi kan untuk mengecek pingnya kita ke desktop, kita bikin IP konfigurasinya dulu ya, IP address menggunakan angka 192.168.1.1. Lalu kita cancel, lanjut dengan PC yang kedua. Sama seperti tadi, kita ketik 192.168.1.2. Yang membedakan angka belakangnya saja. Lagi kita close PC yang ketiga, ke desktop, IP configuration 192.168.1.3 ya. Yang keempat 192.168.1.4. Setelah semuanya selesai, kita ubah namanya dulu ya, pakai IP address yang tadi agar memudahkan saat kita ngeping apabila lupa. Titik 1 192.168.1.2 192.168.1.3 1.4. Nah, setelah semuanya selesai, mari kita tes ping satu persatu mulai dari PC 1 ke PC 2, PC 3 dan PC 4 ya. Dengan mengklik kembali komputernya dan kita lanjut ke command prompt. Command prompt di sini kita ketikkan dengan ping dan terus ketikkan IP address yang tadi 192. Karena ini di komputer 1, kita cek untuk komputer 2, 3 dan 4 ya. 192.168.1.2. Oke, berhasil. Lanjut kita, ini komputer 2, kita lanjut ke komputer 3.
dengan mengetikkan ping 192.168.1.3 ya. Oke, berhasil juga. Lanjut kita cek komputer 3, ping komputer 3, ping 192.168.1.4. Oke, untuk komputer 1 ini terhubung dengan komputer 2, 3, dan 4 ya, berarti semua sudah terhubung sempurna. Komputer 2, komputer 3, dan komputer 4 di komputer 1. Nah, di komputer 1. Baik, selanjutnya kita tes di komputer 2. Klik lagi command prompt dengan mengetikkan ping 168 eh 192.168.1.3 1.1 dulu ya, komputer 1. Setelah itu berhasil, kita lanjut ke komputer 3. Berhasil, lanjut ke komputer 4. Baik, semuanya terkoneksi ya di komputer 2 untuk ping komputer 1, komputer 3, dan komputer 4. Selanjutnya yaitu kita tes di komputer komputer 3. Ke command prompt lagi. Untuk komputer 3 ke komputer 1 terhubung ya. Lanjut dengan ping 192.168.1.2. Untuk komputer 2 terhubung. Lanjut komputer 4. Baik, untuk komputer 4 pun terhubung ya. Mulai dari komputer 1, komputer 2, dan komputer 4 terhubung di komputer 3. Lanjut kita ke command prompt lagi untuk mengetes di komputer 4 apakah terkoneksi atau tidak untuk semua komputernya. 192.168.1.1. Untuk komputer 1 terhubung dengan komputer 4 ya. Lanjut ping 1.192. Untuk komputer 2 pun terhubung. Lanjut kita cek komputer 3. Baik, semuanya terhubung ke komputer 4 ya, mulai dari komputer 1, komputer 2, dan komputer 3 terhubung di komputer 4. Oke, di perintahnya sekian. Lanjut soal berikutnya, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Karena 4 buah komputernya sudah ada, sekarang kita lakukan penambahan elemen aja. Tadi diminta server HTTP, kita bisa tarik. Nah, kita tinggal tarik kabel. Server
Kita masukkan dulu IP address untuk servernya ya, 192.168.1.5 ya. Kita beri nama saja seperti itu. Habis itu kita cancel. Lalu selanjutnya yaitu kita ke service HTTP-nya, kita on kan terlebih dahulu ya. Ini sudah on posisinya. Indeks HTML kita edit dengan kalimat Kisco Packet Tracker by Krishna ya. Kita save. Oke, sudah semua. Lanjut kita sebentar. Nah, kita masukkan terlebih dahulu HTML-nya ya. HTTP-nya. Mulai dari ini komputer 1. Lanjut kita ke web browser sesuai perintah tadi. Terus kita masukkan IP address yang server tadi ini ya. Kita sebutnya server HTTP. Nah, 192.168.1.5 Cisco Packet Tracker by Krishna. Berarti sudah terbaca ya, bisa diakses di komputer 1. Selanjutnya kita cek di komputer 2. Kita ke desktop lagi. Lanjut kita ke web browser. Kita ketikkan kembali 192.168.1.5 lagi ya. Kita salin agar cepat. Kita go. Cisco Packet Tracker by Krishna juga terdeteksi di komputer 2 ya. Lanjut kita ke komputer 3. Mulai kita ke web browser lagi dengan matikan IP address-nya HTTP, server HTTP. Komputer 3 juga bisa ya terhubung dengan servernya. Lanjut kita coba di komputer 4 seperti tadi, web browser kita ketik kembali dengan URL yang tadi. Cisco Packet Tracker by Krishna sudah ada semua ya. Nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer ya. Selanjutnya yaitu kita menambahkan saja ya, karena sudah ada, kita tambahkan servernya menjadi 2. Yang satu server HTTP, yang kedua servernya kita ganti dulu namanya. Kita ini DNS. Server DNS. Untuk server DNS ini kita sambungkan dulu kabel ke switch. Selanjutnya yaitu kita buat terlebih dahulu IP address untuk server ada ADS-nya ya, DNS-nya ya. 192.168.1 titik berapa ya? 6 aja. 1.6. Nah, sudah. Lanjut kita DNS server juga kita ketikkan 192.168.1.6. Oke. Setelah selesai,
kita klik kembali komputer satunya, IP configuration-nya kita tambahin ya untuk DNS servernya 192.168.1.6. Ini untuk DNS server yang tadi ya. Copy, selesai. Lanjut dengan komputer kedua, kita ketikkan juga. Lanjut komputer ketiga, lanjut komputer keempat, kita tambahkan DNS servernya. Nah, setelah semuanya beres, kita ke service dulu, pastikan tadi kan HTTP ya yang ke satu ini, yang ke satu ini. Sekarang kita eh, aktifkan DNS-nya ya. DNS-nya kita on kan, kita beri nama supaya gampang, krisna.com saja ya. Krisna.com. Address tadi DNS yang tadi ya, 192.168.1.6. Kita add, sudah terdaftar ya, record 192.168.1.6. Selanjutnya itu pengetesan mulai dari komputer 1 sampai komputer 4 apakah DNS ini terhubung atau tidak ya. Sama seperti tadi, kita klik lagi komputernya, terus kita ke web browser, kita ketikkan krisna.com ya. Kita coba. Oke, terhubung. Di sini Kisco pakai tracker karena tidak dikasih nama yang lain ya. Kita ubah dulu namanya agar lebih bagus. Dari DNS-nya kita ubah lagi namanya. Oke, oke. DNS-nya juga sudah. Oke, kita cek lagi ya. Mulai dari komputer satu, kita ketikkan krisna.com, go Cisco by Krisna sudah terhubung ya untuk komputer satu ke DNS-nya. Lanjut dengan komputer 2 kita ketikkan lagi. Oke, komputer 2 terhubung ya, komputer 2 dengan Cisco by Krisna. Lanjut dengan komputer 3. Komputer 3 kita ketikkan lagi Cisco by Krisna untuk komputer 3 sudah terhubung. Lanjut dengan komputer 4. Cisco by Krisna sudah semua ya. Keempat komputer tersebut terhubung dengan server DNS dan di web browsernya ya. Baik, kita lanjut ke nomor 4, yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Baik, kita kembali lagi. Ikuti gambarnya saja ya. Kita membutuhkan dua komputer, lanjut 3 server, dua switch, routernya satu, dua switch. Baik, nah, kita lanjut bikin dulu, kita rapikan ya.
tengah aja kayaknya bagus deh. Nah, ini untuk router, switch, PC, dan server. Server sini. Kita mulai sambungkan terlebih dahulu dari mulai router. Router ini nantinya kan ada dua cabangnya. Yang satu fast internet 0 garis miring 0, kita klik untuk hubungkan ke switch yang pertama. Yang kedua langsung lanjut, kita dari switch kita ke komputer, lanjut dari switch kita ke server, server 1, dari switch kita dari switch kita ke server lagi. Lanjut yang kedua, kita sambungkan router ke, tadi kan fast internet 0 garis miring 0 lainnya 0 garis miring 1, kita sambungkan ke switch. Lanjut dari switch kita sambungkan ke komputer, dari switch kita sambungkan ke server. Nah, ini kan servernya masih, routernya masih belum terhubung dari switch 1 dan switch 2. Kita konfigurasiin dulu ya di interface. Nah, ini interface. Nggak bisa dikecilin. Interface, kita pilih Fasternet yang satu untuk terhubung ke atas ya. Untuk menghubungkan ke atas, kita beri nama, beri IP address dulu 192.168.2.1 ya. Terus kita on kan. Lanjut yang flash internet yang keduanya 192.168.3.1. Kita on kan kembali. Kita cek lagi. Token 1 sudah. Baik, sudah semua. Nah, sudah terhubung. Lanjut kita mulai dari PC ya, dari komputer dulu ya. Kita beri nama, kita klik komputernya seperti biasa, desktop. Kita bikin IP configuration-nya dulu, kita bikin IP address dengan 192.168.2.2 ya. Default gateway-nya yang tadi routernya yaitu 192.168.2.1 karena ini buat yang satu ya, buat yang ke atas. Oke, selanjutnya kita kasih nama dulu aja kali ya biar bagus. PC0 dengan nomor IP address 192.168.2.2. Untuk ini routernya kita kasih nama router A sama B aja ya. Router A nya yaitu tadi nomornya itu 192.168.2.1, dan router B nya itu 192.168.3.1. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke server. Server yang ini tuh akan kita beri nama ilcom.com ya. Seperti tadi udah, itu kita buat IP configuration-nya lagi 192.168.2. Tadi itu 2.2 2.3 aja ya kita itu.
Default gateway-nya kita pakai lagi nomor router yang tadi, nomor router A ya kita sebutnya, tambah 2.1. Untuk DNS servernya belum ya, karena kita baru mau membuatnya. Kita sebutnya dengan ilcom.com 192.168.2.3. Tambahkan dulu ilcom.com. Oke. Selanjutnya yaitu kita bikin DNS-nya ya. Oh, ini HTTP-nya belum kita aktifkan. Untuk HTTP kita aktifkan, udah on dua-duanya. Jangan lupa edit di sininya, karena ini ilcom, kita ketik aja tracker paket ilcom ya, ilcom. Paket ilcom by Krishna. Nah, jangan lupa kita save. Sudah di save, kita cek kembali. Sudah, kita buat server DNS-nya ya. Mulai dari bikin IP address-nya, kita masukkan 192.168.2.4 saja ya. Default gateway-nya yang tadi 192.168.2.1 untuk DNS servernya. Nah, jangan lupa kita kita ke service untuk mengaktifkan DNS-nya. DNS-nya kita on kan, kita beri nama yang pertama itu ilcom.com dengan nomor IP address-nya 192.168.2.3 yang tadi ya. Habis itu kita add, sudah ya, yang sudah dapat. Nah, sekarang kita tambahkan ini dulu aja ya, DNS server 192.168.2.4. Kita tambahkan DNS yang tadi belum dimasukin ya, mulai dari komputernya 192.168.2.4 berarti ya. Oke. Selanjutnya yaitu ilcomnya juga kita masukkan 2.4. Oke, untuk semuanya sudah selesai. Yang cabang pertama yang A, kita lanjut ke yang B ya. Mulai dari kita sebutnya tadi tuh PC1, komputer 1 ya. Kita beri IP address lagi dengan 192.168.3.2 ya, karena ini B kita. Terus lanjut, habis itu kita masukkan lagi router yang tadi ya, 192.168.3.1 ya. Untuk yang tadi DNS servernya kita masukkan kembali 192.168.2.4 benar. Oke, sudah beres semua. Lanjut kita ke server, kita beri nama dulu ya, PC1 dengan IP address 192.168.3.2 benar. Lanjut kita ke server yang ketiga, diberi nama pendilcom.com. Desktop lagi kita bikin IP address-nya 168.3.3 saja ya. Default gateway-nya, nomor routernya kita IP routernya 192.168.3.1. Nah, untuk DNS yang tadi ya 192.168.2.4.
Jangan lupa kita ke service, lalu kita HTTP-nya aktifkan kembali, diedit. Yang tadi itu kan, ini kan pendilcom.com ya, pendilcom.com. Kita beri nama pendilcom saja by Krishna. Nah, pakai pendilcom, kita Kisco aja ya, biar bagus. Kisco pendilcom by Krishna. Save. Sudah itu desktop sudah semua ya. Selanjutnya yaitu kita ubah namanya dulu, pendilhome.com dengan nomor IP address 3.3. Benar, 3.3. Benar. Selanjutnya kita tambahkan lagi DNS yang kedua tadi itu ya. DNS. Baru pertama, yang kedua itu pendilcom.com dengan address 192.168.3.3 ya. Kita add kembali. Setelah selesai semuanya, kita lihat soal lagi. Ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 terhubung juga. Oke. Nomor 1, nomor 2 itu mengecek ping PC1 ke PC0 atau sebaliknya, apakah terhubung atau enggak. Mulai dari PC0 ya, kita cek ke command prompt seperti biasa dengan mengetikkan ping IP address-nya 168. Ini kan kita tuh dari PC0 ya, berarti ke PC1 3.2 ya. Masih loading. Request timeout. Kemungkinan RTO ini karena baru ya, jadi kita ketik ulang dengan mengetikkan kembali IP address-nya. Nah, sudah langsung berhasil ya. Selanjutnya dari PC1 ke PC0 ya, apakah terhubung atau tidak. Kita ke command prompt lagi dengan mengetikkan ping 192.168.2.2. 2.2 benar. Kita coba. Nah, sudah terhubung dari PC1 dan ke PC0 atau sebaliknya sudah terhubung. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya, soal selanjutnya yaitu buka web browser, akses ilkom.com dari PC1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Sekarang dari PC1, apakah ilkom.com terbuka atau tidak ya. Kita cek di komputer 1. Seperti biasa dari desktop, kita cari web browser, kita ketikkan ilkom.com. Nah, ternyata sudah terhubung ya, paket Ilkom by Krishna di PC1. Selanjutnya yaitu
Buka browser akses pendilcom.com dari PC0, pastikan halaman pendilcom.com harus terbuka. Mungkin ini ya soalnya salah. Mungkin kita coba dari PC0 lanjut ke web browser lagi, kita ketikkan dengan pendilcom.com. Nah, terhubung pendilcom.com terhubung di PC0 atau PC atas ya, disebutnya komputer atas dan komputer bawah. Dua-duanya terhubung. Sudah selesai semuanya. Sekian presentasi dan jawaban jaringan komputer saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.